Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, dalam video kali ini ya, saya akan membuat lanjutan dari dua video sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang kenapa pompa tidak bisa menghisap air lebih dari 10 meter. Kemudian yang kedua adalah ada video lagi ya tentang kenapa sifon itu tidak bisa lebih dari 10 meter. Alasannya keduanya adalah sama, yaitu di dalam video tersebut saya sudah bikin peragaan ya, kalau kita memompa air ya, menghisap air itu lebih dari 10 meter, maka sebelum mencapai 10 meter air itu akan mendidih ya kawan-kawan. Jadi air akan mendidih karena apa? Karena tekanannya itu udah terlalu vakum ya, tekanannya terlalu rendah sehingga air berubah menjadi uap. Jadi di situ saya di video yang ini ya, saya bikin peragaan, saya berikan tekanan vakum ya atau hisapan ketika itu sudah mencapai sekitar negatif 0,8 bar, air langsung mendidih ya, gitu. Jadi hilang airnya menjadi uap air gitu. Nah, dengan alasan yang sama, sifon juga sama ya kawan-kawan. Ketika sifon itu kita tinggikan dia sampai 10 meter, maka air itu yang tadinya menanjak ketika sudah mencapai di tekanan yang membuat air itu mendidih sekitar mungkin tekanan 9 meter, maka air itu akan hilang berubah menjadi uap air gitu ya, mendidih sama. Nah, kemudian itulah yang saya pakai alasan kenapa pompa itu tidak bisa menghisap lebih dari 10 meter. Nah, kecuali nanti ada pompa modifikasi ya yang berupa jet pump, atau satu lagi itu pompa celup ya kawan-kawan. Itu nanti kita bahas di lain kali ya. Nah, kemudian setelah saya mengambil kesimpulan tersebut, itu ada masukan dari beberapa kawan ya. Di antaranya itu Pak siapa ini namanya, Grevardo, kemudian akun saya lapar gitu ya. Lucu namanya ya, silakan makan Mas kayak lapar. Kemudian akun Mas Yusuf Setiabudi ya. Nah, Mas Yusuf sendiri ini ahli pompa ya kawan-kawan. Silakan lihat di channelnya, banyak pengetahuan yang bermanfaat di sana juga. Nah, menurut beliau bertiga ini itu ada peran serta tekanan atmosfer ya, sehingga mengakibatkan air itu maksimal hanya naik ya, bisa dihisap itu 10 meter saja. Nah, jadi gini kawan-kawan, sebetulnya alasan saya air itu mendidih ya nggak salah. Tapi sekarang gini, berdasarkan teori dari yang diajukan kawan-kawan tadi tentang tekanan atmosfer. Jadi gini, seandainya air itu tidak mendidih pada ketinggian hisapan itu sudah mencapai 10 meter, seandainya air tidak mendidih, apakah air akan kuat untuk dihisap lebih tinggi lagi? Ternyata jawabannya adalah tidak. Loh, kenapa kok tidak? Nah, disinilah kita akan bahas nanti ya, pelan-pelan ya. Yang pertama gini kawan-kawan, kita harus setuju dalam beberapa hal dulu. Yang pertama saya bikin peragaan ya. Di sini tuh saya punya botol, ini air teh ya kawan-kawan. Nah, di sini botolnya saya kosongkan ya kira-kira 2/3. Kemudian ditutupnya ini saya lubangin pas untuk selang ini aja ya kawan-kawan. Jadi rapat ini. Kemudian di sini saya bikin lubang satu lagi yang ke arah botol ya. Ini selang ke arah botol aja. Sedangkan yang ini itu sampai mencelup ke tehnya, sampai ke dasar botol. Nah, saya bisa menaikkan teh ini sampai ke selang ini dengan dua cara. Yang pertama, pasti kawan-kawan udah tahu semua kalau cara yang ini ya. Saya hisap. Nah, air teh naik sampai sini ya. Nah, itu apa yang terjadi? Karena saya menciptakan tekanan di sini itu yang lebih rendah. Saya menghisap, artinya saya menurunkan tekanan ya. Jadi ternyata air itu berpindah akibat ada tekanan yang diberikan ya di sini itu lebih tinggi dibandingkan tekanan di sini, sehingga dia akan berpindah dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, dari prinsip tersebut maka saya bisa melakukan hal yang sebaliknya, yaitu daripada saya menurunkan tekanan di sini, maka saya ingin menaikkan tekanan yang di botol dengan cara saya meniup di sini. Kawan-kawan perhatikan, teh nanti akan naik. Nah, begitu ya. Kalau saya teruskan tumpah nanti. Cukup sampai di sini. Jadi kawan-kawan bisa mengambil kesimpulan ya sekarang. Kita tulis di papan dulu ya kesimpulannya ya. Jadi air itu kalau kita taruh selang di sini atau pipa ya kawan-kawan, kemudian kita lakukan penghisapan dengan pompa misalkan. Kalau tekanan di sini ini P2 ya,
pressure 2, tekanan di sini kalau kita hisap dia akan menurun ya tekanannya. Nah, kalau tekanan di sini menurun, maka air akan naik. Ya, air akan naik. Setinggi apa? Semakin rendah kita turunkan tekanan di sini, air akan naik semakin tinggi. Nah, seperti itu ya prinsipnya ya. Sehingga air nanti akan mencapai ke ketinggian tertentu. Inilah yang kita akan bahas. Nah, sekarang misalkan nih ya, misalkan di sini ini saya hisap nih. Saya hisap kan air akan naik ya. Sama, ini pompa menghisap air di bawah ini, dia akan naik. Seandainya air tidak menguap ya, maka setinggi-tingginya itu air di sini itu hanya akan naik sampai ketinggian sekitar 10 meter seperti tadi saya bilang ya. Nah, apa sih yang terjadi? Kenapa hanya 10 meter? Jadi gini kawan-kawan. Secanggih-canggihnya mesin atau sekuat-kuatnya saya menghisap ini ya, saya itu hanya bisa membuat tekanan ya P2 sini. Ini P1 ya, tekanan di luar ya. Tekanan di dalam ini P2. Serendah-rendahnya P2 itu ya, serendah-rendahnya ya. Nah, saya gini, serendah-rendahnya P2 adalah negatif 1 bar kawan-kawan. Secanggih-canggihnya mesin itu hanya bisa menghisap sebesar negatif 1 bar. Sekarang saya akan hapus ini dulu ya kawan-kawan. Saya akan menerangkannya dari sisi lain lagi. Kita hapus dulu. Sekarang kita akan melompat sedikit membahas tentang atmosfer ya kawan-kawan. Kawan-kawan perhatikan, kalau ini bumi ya kawan-kawan. Ini kan nggak kelihatan ada lapisan apa-apa. Sebetulnya bumi ini dilapisi oleh atmosfer ya kawan-kawan. Atmosfer itu adalah apa? Partikel-partikel udara kawan-kawan. Nah, sekarang saya akan coba gambarkan atmosfer itu apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Yang pertama gini ya kawan. Anggaplah kita ini lagi di pantai. Ini ada pohon kelapa gitu kan, menandakan kita ada di pantai. Terus ini air laut. Ya. Kemudian kita lagi di sini nih, ada manusia di sini ya. Kemudian di sini ada pesawat terbang dia. Kemudian seperti saya bilang tadi, atmosfer itu punya batasan ya, anggaplah tingginya segini. Nah, mungkin kawan-kawan waktu pelajaran entah SD atau SMP dulu pernah diajarin bahwa tekanan atmosfer ya, tekanan atmosfer, anggaplah P1 di sini. Itu adalah sama dengan satu atmosfer atau 1 ATM kita singkat ya. Kemudian ada satuan lain lagi yang suka saya pakai itu karena gampang nyebutnya, itu adalah 1 bar. Nah, gampangnya kita nyebut 1 bar aja lah ya, karena hampir sama kok. Nah, kemudian kawan-kawan mungkin pernah ingat, saya pernah ngomong bahwa tekanan atmosfer itu sebetulnya 0 kok gitu ya. Ini 0 ya, tulisannya 0 di sini. Kenapa terus saya bilang 1 bar gitu ya. Ternyata kawan-kawan, pressure gauge ini itu adalah ya bukan penipuan ya, tapi sebetulnya ini bukanlah nilai yang sebenarnya ditunjukkan 0 di sini ya. Jadi yang di sini tertulis 0 itu sebetulnya dia itu adalah 1 bar ya. Sedangkan 0 yang sebenarnya itu berada di sini kawan-kawan, ada di dasar yang skala merah itu. Sehingga kita sekarang berkesimpulan bahwa kita ini sedang berada di atmosfer yang tekanannya 1 bar. Seperti saya tulis di sini, ya kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan bingung, kenapa semua pressure gauge itu ditulis 0? Kenapa enggak 1 bar? Ya, itu karena kita sehari-hari memang biasa hidup di tekanan 1 bar, sehingga kita anggap aja 0 gitu ya. Sehingga kemudian ada dua satuan yang berbeda, ya kan? Kalau ini di sini itu tertulis 0, itu artinya 0 bar gauge ya kan. Gauge itu adalah alat ukur. Nah, kalau di sini menunjukkan angka 0, sebenarnya ya, tekanan sebenarnya itu adalah 1 seperti saya tulis tadi. Ini adalah 1 bar absolut ya. Tekanan yang sebenarnya itu dinamakan absolut ya kawan-kawan. Jadi di sini kita punya tekanan 1 atmosfer absolut atau 1 bar absolut ya kawan-kawan.
Baik, selanjutnya kita akan selalu menambahkan istilah absolut di belakangnya agar tidak salah kaprah dengan istilah bar gauge ya. Baik, sekarang saya hapus ya. Kembali lagi. Seperti saya bilang tadi, di sini adalah tekanan ya, tekanan di permukaan air laut itu adalah 1 atmosfer atau 1 bar absolut. Nah, kemudian ternyata setelah lapisan atmosfer ini habis ya, di luar angkasa sana dan mungkin udah mendekati bulan ya, itu tekanannya di sana itu adalah 0 bar absolut ya. Jadi tekanan yang benar-benar 0 itu sebetulnya ada di luar angkasa, kawan-kawan. Sehari-hari kita itu selalu berada di bawah tekanan atmosfer, yaitu 1 atmosfer atau 1 bar. Nah, mungkin kawan-kawan tidak menyadari bahwa sehari-hari kita selalu berada di bawah tekanan. Nah, maka kawan-kawan kalau ingin membuktikan ya, kawan-kawan kalau pas naik pesawat, perhatikan apa yang terjadi ketika kita lagi naik pesawat. Kawan-kawan boleh bawa alat seperti ini, nanti pasti gauge ini akan turun seperti ini ya kawan-kawan. Suatu saat kalau saya ada kesempatan naik pesawat, akan saya bawa, saya tunjukkan ke kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan sudah pernah naik pesawat, kawan-kawan pasti pernah mengalami rasanya sakit telinga ketika pesawat itu udah tinggi di sana. Nah, kenapa kita sakit telinga? Karena kita itu berpindah dari tekanan yang tadinya itu 1 bar absolut menjadi mungkin di ketinggian di sini menjadi setengah ya, atau 0,5 bar absolut. Seperti itu. Ketika kita berpindah dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan lebih rendah, maka udara-udara di rongga telinga kita itu mendesak ingin keluar, sehingga menimbulkan rasa sakit di gendang telinga ya kawan-kawan. Nah, sebaliknya juga ketika kawan-kawan sudah 1 jam di atas pesawat, kemudian pesawatnya turun, maka kawan-kawan akan mengalami perubahan tekanan lagi, sehingga yang tadinya biasa di tekanan setengah bar dalam waktu 1 atau 2 jam, kemudian kawan-kawan ditekan kembali dengan tekanan 1 bar, maka kembali telinga kawan-kawan akan terasa sakit lagi sebelum nanti kawan-kawan mulai terbiasa dengan 1 bar lagi. Nah, maka kawan-kawan selain merasakan sakit di situ, mungkin anak-anak kecil itu biasanya menangis ya. Biasanya kalau ada yang bawa anak bayi ya, anaknya akan menangis ketika pesawat naik dan pesawat turun ya kawan-kawan. Nah, dari situ itu kita membuktikan bahwa memang ada tekanan di dalam atmosfer kita ya. Nah, lalu apa gunanya kita membahas ini tadi ya kawan-kawan? Kenapa kita perlu mengetahui bahwa di luar angkasa itu tekanannya 0 bar absolut gitu ya? Ternyata kawan-kawan, yang namanya vakum ya, pompa itu kalau menghisap terus dia memompakan. Ketika dia menghisap itu kan dia menciptakan kevakuman ya kan. Jadi P2 di sini itu rendah gitu. Nah, sevakum-vakumnya pompa ya, sekuat-kuatnya saya menghisap ini, teh ini ya, secanggih-canggihnya mesin itu ini P2 ya. Di P2 ini tekanan di sini sevakum-vakumnya itu adalah sama dengan 0 bar absolut atau negatif 1 bar gauge ya. Biar nggak bingung saya tulis dua-duanya. Kenapa tekanan di sini itu tidak bisa lebih rendah lagi dari 0 bar absolut? Ya karena yang namanya kevakuman atau kekosongan itu ya kosong ya kawan, 0 gitu. Kevakuman itu tidak bisa lebih vakum lagi dari 0. Yang namanya kosong itu ya kosong. Kosong tidak bisa dikosongkan lagi. Kosong itu udah 0 di sini. Ya mudah-mudahan kawan-kawan setuju dengan saya sampai sini ya, bahwa di dunia ini yang namanya vakum, sevakum-vakumnya adalah 0 bar absolut atau negatif 1 bar gauge ya. Sampai di sini kemudian kita akan melompat kembali ke omongan tadi ya, kenapa air tidak bisa naik lebih dari 10 meter gitu ya. Kawan-kawan perhatikan, kalau di sini saya punya air di dalam wadah ya. Nah, seperti ini. Air ini kalau saya letakkan di udara, di bak terbuka seperti ini, maka udara di sekitar sini, ini kan udara ya, udara di sekitar sini, itu tekanannya seperti saya bilang ada 1 bar absolut.
Nah, kemudian kita menciptakan pompa seperti ini ya. Kita sedot airnya, sus gitu kan. Kalau pompa kita ini anggaplah di ketinggian 15 meter. Ya. Maka seperti saya bilang, sevakum-vakumnya, sekuat-kuatnya pompa di sini, dia hanya menghasilkan tekanan 0 bar absolut atau sama dengan negatif 1 bar gauge. Seperti itu. Nah, kalau dia hanya bisa menghasilkan 0 bar, maka teman-teman perhatikan, air akan naik, naik, terus berhenti di ketinggian berapa tadi? 10 meter. Kenapa dia berhenti di 10 meter? Nah, kalau kalian perhatikan, udara di sini kan 1 bar, ya. Sedangkan di sini udah 0 bar. Perbedaan tekanan antara udara dengan di dalam pipa di sini itu adalah 1 bar. Sedangkan kawan-kawan ingat rumus ketinggian kolom air gitu ya. Setiap 10 meter kolom air ya, kalau kita ukur tekanannya di sini, ini akan menunjukkan, kalau ini 10 meter ya, ini akan menunjukkan 1 bar. Kalau dia hanya 1 meter, dia 0,1 bar ya. Kalau ini cuma 1 meter misalkan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga rumusan ini kita pakai di sini, kawan-kawan. Karena perbedaan tekanan antara atmosfer dengan kevakuman di dalam sini adalah 1 bar ya, 1 dikurangi 0 adalah 1. Maka air hanya bisa naik sampai ketinggian 10 meter gitu loh. Nah, kenapa nggak bisa dihisap lagi? Seperti saya bilang, kawan-kawan, secanggih-canggihnya mesin itu ya dia akan berhenti di 0 bar absolut. Kenapa? Karena memang di alam semesta ini tekanan paling rendah adalah 0 bar absolut. Sehingga kita tidak akan bisa menciptakan mesin yang lebih rendah daripada tekanan 0. Nggak ada namanya tekanan negatif itu sebetulnya. Tekanan negatif itu ada karena apa? Tadinya kita pakai alat ukur yang ditulis bahwa 1 itu adalah 0 gitu ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan ya apa pengaruhnya tekanan atmosfer terhadap ketinggian maksimal dari air. Sekali lagi, ini tadi dengan perumpamaan kalau air tidak mendidih ya, karena sayangnya air kemungkinan tidak akan mencapai tekanan 10 meter. Kenapa? Ketika mau mencapai sini air sudah mendidih, blub, 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 sehingga hanya titik-titik uap air yang naik ke sana gitu. Jadi tadi kita berandai-andai kalau misalkan air tidak mendidih, maka tetap saja air akan mencapai ketinggian maksimal itu sekitar 10 meter. Nah, kemudian ternyata kawan-kawan, ternyata rumus ini itu tidak berlaku kalau kita berada di atas gunung, apalagi gunung Everest. Mungkin kawan-kawan pernah dengar ya, gunung Everest. Itu katanya tekanan di sana itu tinggal ini 0,3 bar absolut. Sehingga kalau kawan-kawan punya pompa sumur dangkal dibawa ke puncak Everest, maka ketinggiannya maksimal nggak 10 meter lagi. Ketinggiannya hanya 3 meter, karena di sana tekanannya hanya 0,3 bar absolut. Baiklah, mudah-mudahan dari video saya tersebut nggak terlalu jelimet ya, sehingga nggak malah bikin pusing. Tapi yang jelas ada 2 kesimpulan ya kawan-kawan. Kenapa air itu tidak bisa dihisap dengan pompa yang normal, yaitu lebih dari 10 meter. Karena yang pertama, yang jelas terjadi ini air akan mendidih sebelum dia mencapai ketinggian 10 meter. Kemudian yang kedua adalah karena memang tekanan dari atmosfer sendiri itu hanya 1 bar. Sehingga sekuat-kuatnya pompa menghisap itu dia hanya bisa dibantu oleh tekanan atmosfer yang 1 bar, di mana tekanan 1 bar itu hanya bisa menaikkan air setinggi 10 meter. Nah, sedangkan seperti saya bilang, kalau berada di puncak gunung ya, seperti gunung Everest di mana tekanan atmosfernya hanya 0,3 bar absolut, maka
ketinggian hisapan pompa sumur dangkal kita kalau bawa ke sana itu ya tinggal 3 meteran. Kasihan ya orang di sana. Nah, kemudian kesimpulan sampingan atau kesimpulan tambahannya. Ternyata hari ini kita membuktikan bahwa pressure gauge yang beredar di pasaran ya kawan, rata-rata nih, nggak semuanya sih. Rata-rata kalau dia menunjukkan angka 0, sebetulnya di situ itu adalah 1 bar absolut ya. Nah, kalau ini dia hanya positif ya, dari 0 ke positif, sehingga di sini meskipun tertulis angka 0 sama ya kawan-kawan. Ini adalah di sini sebetulnya adalah 1 bar absolut atau 1 atmosfer atau 1 kg force per cm persegi atau 14,7 pound per square inches. Namun, meskipun begitu, tidak semua pressure gauge itu menunjukkan angka 0 ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan coba searching atau cari ya di toko-toko online, mungkin hanya ada di luar negeri ya, saya nggak tahu. Kawan-kawan cari pressure gauge absolut gitu, maka dia akan datangnya itu kira-kira seperti ini ya. Tapi di sini angkanya nolnya di sini. Kalau punya saya nolnya di sini. Yang pressure gauge absolut nolnya ada di sini. Kemudian dia selalu menunjukkan angka 1. Kalau kawan-kawan bawa ini naik pesawat, ya, suatu saat saya kalau naik pesawat saya ingin memvideokannya. Ini saya pastikan dia akan menurun ke sini, kawan-kawan. Itu. Mudah-mudahan saya ada kesempatan ya. Baik, sekali lagi saya harap ini bisa memberikan pengetahuan baru kepada kawan-kawan. Kemudian kalau masih ada kritik atau saran untuk yang konstruktif ya, yang bisa untuk kita sharing pengetahuan bersama, silakan bebas kawan-kawan tulis di kolom komentar. Terus kalau ada pertanyaan silahkan tulis juga ya. Terima kasih kawan-kawan sudah sharing dan menyaksikan video ini.